Kekalahan dari Vietnam membuat timnas Indonesia turun ke urutan kedua klasemen grup B Piala AFF 2024. Lalu bagaimana peluang skuad Garuda untuk bisa lolos ke semifinal usai kekalahan dari Vietnam semalam? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam Mas Arya dan juga Bung Erwin. Selamat malam. Selamat malam Bang Arya. Malam. Baik, saya ke Bang Arya dulu ya. Bang Arya, bagaimana sebetulnya evaluasi PSSI setelah 3 pertandingan di Piala AFF 2024, menang lawan Myanmar, kemudian seri lawan Laos, dan kalah dari Vietnam kemarin? Evaluasi sih belum ya, cuma kan kita melihat ketika kemarin melawan Myanmar, kita sebenarnya udah punya komposisi yang baik tuh di babak kedua, di mana ada Asnawi, Detan, ada ada Rafael gitu ya. Kemudian ada juga Marcelino gitu ya. Itu juga ada Arhan, di babak kedua kan sangat lengkap tuh timnya itu ya. Jadi kombinasi yang sangat baik. Nah, ketika masuk lawan Laos gitu ya. Di sini kita agak bingung juga dengan komposisi pemain yang dimasukkan oleh Sintayong. Sepertinya masih banyak eksperimen gitu ya. Yang akhirnya ketika kita, kan target kita menang itu lawan Laos ya. Bukan seri ya. Apalagi kita itu pertama dari sisi ranking kita lebih tinggi daripada Laos. Kemudian pemain kita juga tidak terlalu jauh soal usia dengan mereka. Mereka 23-an, kita 20-an gitu ya. Kemudian dari sisi, kalau lihat dari materi pemainnya, dari harga pemain, biasanya kan orang lihat transfer ini ya, harga pemain ya. Harga pemain kita tuh 2 kali lipat lebih tinggi daripada daripada Laos gitu ya. Jadi apalagi kita tuan rumah gitu. Jadi wajar kalau kita berharap pemain menang. Tapi karena ternyata pemain-pemain yang diturunkan itu tidak, agak mengejutkan juga kita ya. Karena seperti Detan dan Asnawi itu dimasukkan pada babak kedua gitu. Tapi pada saat kemarin lawan Vietnam, kan kita memang kejarnya seri gitu. Tapi jadi kita kalah, tapi juga kita bisa lihat bahwa dengan pemain kita rata-rata ada ya keletihan gitu ya, lebih letih, lebih capek karena sementara Vietnam punya waktu lebih panjang gitu ya untuk bisa untuk bermain sama kita. Mereka punya istirahat lebih banyak. Dan kita kemarin bagaimana pertahanan kita sangat baik gitu ya, pertahanan kita sangat baik. Ini kan sampai Vietnam itu frustrasi juga itu melawan untuk membobol gawang kita, dan terakhir di menit 70-an gitu ya baru mampu untuk menjebol gawang kita, dan kita pun di babak kedua itu mampu juga untuk berapa kali kesempatan untuk menciptakan gol terjadi juga. Jadi kita sebenarnya waktu Vietnam tuh ya dengan komposisi pemain kita masih muda-muda, sementara kalau Vietnam tuh usia rata-rata 27 tahun gitu ya, dan mereka lebih banyak istirahatnya gitu ya. Itu hasil maksimal yang terjadi gitu. Tapi kita berharap nanti lawan lawan Filipina ini nggak ada cerita, kita harus menang gitu ya. Apalagi kita sebagai tuan rumah di Solo. Dari evaluasi ini Bang Arya, artinya PSSI menyadari bahwa eksperimen yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong itu sebetulnya kesalahan dengan memasukkan pemain-pemain dengan komposisi yang bukan pemain terbaik semua. Itu satu, kita bukan menyalahkan ya, kita nggak ada menyalahkan, cuma kita bingung gitu. Kemudian yang kedua juga misalnya Arhan tidak ditempatkan di posisi yang sebenarnya gitu kan, itu membingungkan. Kan kita tahu ya, namanya chemistry itu terbangun juga salah satunya adalah kalau orang udah terbiasa di posisi tersebut, maka kawan-kawannya tahu juga di posisi ini kan, kalau berubah-ubah kan jadi membingungkan. Itu juga bagi pemain juga pasti membingungkan dengan eksperimen-eksperimen yang dilakukan gitu. Kan kita berharap kalau dapat komposisi terbaiknya, maunya nggak usah banyak eksperimen, menangkan aja dulu, baru habis itu eksperimen gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar dari situ, makanya target kita lawan Filipina harus menang gitu. Dari sisi pemain pun juga akan menyulitkan begitu ya Bang Arya. Saya ke Bung Erwin. Sepakatkah dengan pandangan yang tadi disampaikan oleh Bang Arya bahwa PSSI pun sebetulnya juga menyadari eksperimen, kesalahan penempatan pemain, komposisi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ini menyebabkan
pemain kita jadi kewalahan sendiri begitu, kesulitan dalam menghadapi lawan-lawan dan terakhir adalah Vietnam. Ya, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil sama Coach Sintayong dan jajaran pelatihnya ya dalam menentukan susunan pemain, menentukan posisi siapa bermain di posisi apa gitu ya. Dan sekarang sudah ada 3 pertandingan yang dilakoni. Semuanya ada perubahan-perubahan, bukan cuman formasi, bukan cuman starternya, tapi juga posisi pemain ya. Ambil contoh seperti kata Bang Arya tadi, Arhan dimainkan di posisi yang bukan di posisi dia biasanya gitu ya. Saya pikir kita juga harus melihat ketika tim ini ditentukan dan dikirim untuk ikut Piala AFF dengan tujuan mempersiapkan tim U23 ini tampil di SEA Games serta kualifikasi Piala Asia U23. Tentu di situ juga ada percobaan-percobaan ya, siapa main di mana, formasinya seperti apa, mau gaya main seperti apa. Dan akhirnya itu tergambar di 3 pertandingan awal. Idealnya kalau mencari formasi itu harusnya di pertandingan uji coba. Tapi ini kan tim ini tidak terlalu lama berkumpul dan tidak memiliki pertandingan uji coba yang internasional sifatnya ya. Jadi dalam pandangan saya masuk akal sebenarnya Coach Sintayong ketika masih mencari-cari formasi gitu ya. Mencari-cari siapa starternya, gaya mainnya seperti apa. Tapi masalahnya ini kan dalam sebuah turnamen gitu ya, dalam sebuah turnamen ketika target menghadapi Myanmar, menghadapi Laos itu harus menang ya supaya langkahnya ketika menghadapi Vietnam itu sudah punya 2 kemenangan gitu. Nah, lawan Laosnya ini yang meleset karena ya itu tadi ada beberapa perubahan dari pertandingan pertama, pemain-pemainnya sejumlah pemain itu diubah gitu ya, tidak menjadi starter termasuk kiper gitu. Tapi setelah menjalani 3 pertandingan kan sudah harusnya ya sudah ketemu siapa nih yang akan main di mana dan siapa starternya dengan gaya main seperti apa. Karena di 3 pertandingan ini hampir semua pemain sudah dicoba kecuali kiper ketiga ya. Kiper 2 udah main semua. Hampir semua pemain sudah dikasih kesempatan bermain dan rasa-rasanya dengan faktor recovery yang cukup, kita main lagi hari Sabtu nanti dengan pemain yang sudah diketahui kayak apa gaya mainnya. Harusnya sih memang menghadapi Filipina bisa menang ya dengan skuad yang terbaik gitu ya dari 3 pertandingan dan dengan gaya main yang sudah ketahuan nih kayak kalau mau menang lawan Filipina harusnya main seperti apa. Karena kalau menang itu kemungkinan besar Indonesia akan lolos ke semifinal. Nah ini nanti kalau misalnya lolos ke semifinal ya kita bicara nanti lagi gitu kan. Seperti itu mungkin. Bung Erwin, perlu tidak Sintayong dievaluasi lebih lanjut? Di mana-mana pelatih tim nasional itu kursinya paling panas ya. Pelatih dari negara yang maju sekalipun, bahkan sudah juara dunia sekalipun, itu kursinya pasti paling panas itu. Jadi kalau misalnya Coach Sintayong ini dievaluasi oleh PSSI sebagai pemakai jasa dari Coach Sintayong, termasuk oleh Bang Arya yang jadi exco gitu ya, salah satu exco. Exco-nya kan ada banyak ya. Beliau-beliau itu yang mengevaluasi PSSI, termasuk oleh pers seperti Metro TV, seperti saya juga sebagai wartawan, termasuk oleh netizen, termasuk oleh masyarakat. Karena bahaya kalau misalnya pelatih tim nasional itu nggak dievaluasi, nggak dikritik, itu justru bahaya gitu. Orang menang jadi juara aja masih ada celah untuk dikritik gitu ya. Dalam catatan kritiknya ini membangun gitu. Kalau kritiknya itu membabi buta, evaluasinya nggak berdasar, itu yang bahaya gitu. Malah kontraproduktif. Kembali ke pertanyaan, apakah harus dievaluasi? Harus selalu dievaluasi. Ya mungkin dalam satu pertandingan yang evaluasi adalah Coach Sintayong gitu ya, evaluasi pasukannya itu buat pemainnya. Tapi setelah turnamen tentu idealnya harus ada evaluasi juga gitu. Harus entah itu dari mantan pemain dimintai pendapat atau pelatih yang ada di Indonesia dan tentunya pasti PSSI sebagai pemakai jasa dari Coach Sintayong. Seperti itu sih. Oke, saya ke Bung Arya ya. STY kan sempat keluhkan jadwal padat di Piala AFF yang membuat pemainnya tuh kelelahan gitu. Nah, apakah PSSI kemudian berencana membicarakannya ini ke AFF terkait dengan keluhan Sintayong soal jadwal ini? Gini Mbak, timnas lain juga mengalami hal yang sama. Laos itu juga kan setelah main lawan kita kan dia main melawan Filipina juga. Waktunya sama juga dengan kita. Dan nanti setelah ini, itu yang namanya Vietnam akan lebih lelah, sementara lebih panjang di kita. Jadi ya itu konsekuensi kita ikut turnamen, Mbak. Gitu ya. Jadi kalau bagi kita
Lelah ya. Makanya kami juga mengakui itu, sehingga ketika kemarin kita kalah lawan Vietnam 1-0, kita juga nggak ada masalah gitu ya. Ya itulah hasil maksimal yang bisa kita dapat. Tapi kan anak-anak memberikan perlawanan yang cukup baik dengan pertahanan yang sangat baik. Jadi kita harus objektif gitu. Dan ini juga menggambarkan bahwa kami juga gitu ya, juga tetap siap untuk dikritisi, siap juga untuk memperbaiki diri kami gitu. Dan kami nggak defense gitu, kita nggak defense, tapi kita sadar bahwa ini juga kenapa gini ya gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh banyak orang, pengamat ataupun supporter juga kita juga harus bisa rasakan gitu. Sehingga kami bisa melakukan evaluasi yang baik nantinya gitu, Mbak. Evaluasi sudah berjalan, Bang Arya? Kan ini kan sambil jalan kan semua terjadi gitu ya. Ini kan kenapa misalnya kalau lawan Vietnam kita sadar betul nih dengan kondisi yang kita ada, lawan kita juga berat, mereka udah terkonsolidasi lama gitu ya. Tapi misalnya kita kecewa ketika lawan Laos kan wajar gitu, itu wajar banget gitu. Jadi karena kita anggap harusnya kita bisa menang gitu ya. Tapi ya itu sepak bola juga seperti itu. Makanya perlu kita perbaiki gitu, diperbaiki semua gitu. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita lakukan, kita pahami gitu, bahwa ada hal-hal yang kita anggap ini kok terlalu eksperimental. Ini kan mirip dengan yang ketika lawan Cina, Mbak. Ketika lawan Bahrain kita udah dapat komposisi terbaik, lawan Cina kita dapat komposisi yang eksperimental. Dan hasilnya tidak menggembirakan. Nah, Laos pun seperti itu. Hasilnya walaupun seri kan tidak menggembirakan bagi kita. Tapi ketika kalah lawan Jepang, kita kan nggak ada masalah juga. Nggak ada sesuatu yang luar biasa yang kita ungkapkan. Kalah lawan Vietnam juga bukan sesuatu yang kita ungkapkan. Tapi ketika lawan Laos gitu ya, kita jelas kecewa gitu, Mbak. Oke. Jadi objektif aja dalam penilaian. Iya. Untuk menghadapi Filipina nanti, Bang Arya, bagaimana kemudian PSSI bisa memastikan bahwa tidak terjadi lagi eksperimen pemain dan dipastikan bahwa yang turun bermain itu adalah mereka pemain terbaik? Saya rasa ini, Mbak, kita kan satu, kita nggak mau intervensi pelatih ya. Itu bedanya loh. Itu bedanya. Kalau tadi kita intervensi, maka kami nggak akan bicara, Mbak. Saya nggak akan bicara juga kalau kita tahu ada intervensi. Tapi karena nggak ada intervensi, bahwa pelatih kita kasih kewenangan betul dalam memilih pemain. Siapa pemain yang mau diambil itu terserah pelatih. Ya, nah itu tunjukkan bahwa ini nggak ada intervensi. Nanti kita lihat, kan kita belum tahu juga. Bahkan kami sebagai exco itu tahu nanti di akhir-akhir baru tahu siapa komposisi pemainnya loh. Sampai segitunya kita, karena kita nggak mau intervensi. Oke, Bung Erwin, tadi kita pahami bahwa akar permasalahannya eksperimen ya, eksperimen pemain. Kemudian memang tidak bisa mengintervensi. Jadi bagaimana untuk bisa memastikan bahwa nanti lawan Filipina, ya pemain terbaiklah yang bisa diturunkan. Apakah dengan Marcelino Ferdinand yang sudah bisa main ini bisa menjadi modal yang baik, amunisi yang baik untuk kita melawan Filipina nanti? Kalau memastikan tentu susah, seperti kata Bang Arya bahwa nggak ada intervensi gitu, karena kuasa untuk menentukan susunan pemain, starting line up itu ya diserahkan kepada pemain dan memang itu seharusnya yang terjadi. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah berharap bahwa 3 pertandingan yang sudah lewat itu ya sudah lewat, sudah berlalu, hasilnya ada yang mengecewakan, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang seri. Nah, kita tinggal berharap bahwa Coach Sintayong dan jajarannya benar-benar mengambil pelajaran dan menampilkan pemain-pemain yang terbaik dari 3 pertandingan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Kalau ada Marcelino ya tentu akan lebih bagus lagi gitu, karena kan dia satu tenaganya nggak terpakai kemarin waktu lawan Vietnam, tentu full tenaganya. Dia juga pemain yang penting gitu. Tapi pemain-pemain yang lainnya itu kan juga akhirnya menjadi tanda tanya siapa nih yang akan dimainkan, karena di 3 pertandingan awal itu ada beberapa perubahan yang cukup signifikan ya, kecuali kapten, kiper aja ganti-ganti terus, tapi mungkin sekarang udah kelihatan Cahya yang main awal, Arhan di kiri atau Asnawi di kanan, itu kan sebenarnya udah kebaca gitu ya. Ada pemain-pemain seperti Donitri yang dikasih kepercayaan, anak muda yang dikasih kepercayaan,
jadi starter. Mungkin gambarannya seperti itu, tapi sekali lagi bahwa nggak ada yang bisa memastikan kecuali Coach Sintayong sendiri gitu. Kita baru tahu sejam sebelum pertandingan. Line up itu keluar sejam sebelum pertandingan dan seperti kata Bang Arya tadi bahwa wajar, itu hal yang sangat wajar terjadi dan memang sebetulnya memang seperti itu gitu, bahwa susunan pemain ya hanya pemain dan hanya pelatih dan jajaran asistennya yang tahu gitu siapa yang paling siap untuk sebelum pertandingan. Oke, saya ke Bang Arya lagi, singkat saja, Justin Hapner dan juga Ivar Jenner apakah bisa bermain nanti untuk lawan Filipina? Kita belum, lawan Filipina enggak, mereka enggak. Tapi dengan komposisi pemain kita yang sekarang, saya rasa kita harusnya pede ya untuk menangkannya gitu. Serius loh, di situ kita ada Arhan, ada Asnawi, ada Ferrari, ada siapa? Rafael gitu. Itu saya rasa komposisi pemain yang sudah sangat senior di timnas senior, walaupun mereka di sini jadi dia masih usia di bawah 22 gitu ya. Jadi bisa lah dengan komposisi dan materi pemain yang ada, kita rasa saya rasa bisa itu. Sebenarnya bisa. Seperti kemarin juga lawan Laos itu harusnya bisa gitu. Kita nggak akan gini. Kami PSSI itu tidak akan menuntut terlalu wah gitu ketika tahu bahwa pemain yang kita siapkan itu ya misalnya U22 tadi gitu. Tapi kita tahu juga yang mana harusnya menang, yang mana harusnya seri atau yang kalah gitu. Itu kita tahu dari komposisi, dari materi pemain kita ya, gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Arya dan juga Bung Erwin sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.